Jadi Pak, ini yang namanya konjungsi. Nah, kriteria KHGT, konjungsi itu posisi bumi bulan satu garis itu sebelum jam 00, ya. Sebelum jam 00 itu kriteria pertama. Kemudian kriteria kedua, jadi misalkan kemarin itu ini ya, sebentar, ini tanggal 10 kemarin, ini, ya, ini apa? Ini nyumun itu ya konjungsi itu jam 9 GMT. Kalau jam 9 GMT itu berarti Jakarta jam berapa? Jam 4 sore. Intinya itu masih jam 9, jadi masih memenuhi, begitu ya. Masih memenuhi itu. Nah, jadi kalau jam 9 dalam hal konjungsi yang dekat dengan GMT Ibu Bapak, ya. Jadi GMT-nya itu di apa? Misalkan konjungsinya lebih dekat dari jam 00, maka kriterianya ditambah di kriteria Turki itu. Yang penting konjungsi itu di Selandia Baru itu belum fajar. Jadi sebenarnya kriterianya itu kalau mau disederhanakan adalah ijtima qoblal fajar fi Selandia Jadid. Gitu. Kira-kira begitu. Iya, secara sederhananya kan begitu. Jadi kriteria pertama itu adalah ijtima qoblal fajar di Selandia Baru itu. Kalau kata yang ruwet-ruwet tadi mau kita sederhanakan, itu sebenarnya adalah ijtima qoblal fajar di Selandia Baru. Itu, ya. Nah, jadi Pak, yang namanya apa namanya tadi? Ini loh, ya. Ini bulan negatif, ini bulan 0. Nah, bulan positif itu yang begini. Jadi ini kalau ini kaki langit, ini laut, ya, ini permukaan laut. Kalau kita ngamatinya di pantai, maka yang dimaksud positif itu bulannya di atas, gitu ya. Kalau permukaannya ini negatif, ini 0. Wujudul hilal yang benar itu harusnya ini, meskipun kita pakai yang di sini, gitu. Itu. Jadi ini 0. Nah, ini kan maghrib, ghurub, maghrib permukaan atas matahari di kaki langit, di ufuk, di horizon. Ya, itu maghrib. Nah, jadi kriteria 58 itu ini Ibu Bapak. Ya. Jadi 58 itu ini. Nah, ini dimanapun di muka bumi. Bukan di Pelabuhan Ratu. Bukan di Banda Aceh, bukan di Tanjung Godok, bukan. Bukan di Pangandaran, tapi dimanapun di muka bumi. Artinya apa? Gini Bu Bapak, fakta, ya. Saya nggak mau jelaskan, yang jelaskan udah Pak Prof Tono. Ini data, ya. Ini tinggi hilal. Ini berapa nih? 2 derajat, 2,25, 2,5, 2,75, 3 derajat, 3,25, 3,5, 3,75. Artinya tinggi bulan makin ke barat itu makin ketinggian bulan itu makin besar. Itu. Ya. Jadi ketinggian hilal itu makin besar. Nah, saya lengkapi. Ya, nah itu ya. Nah, ini data ini Bapak. Jadi tinggi hilal itu makin ke barat makin besar. Nah, sekarang kita lihat dalam skala negara, ya. Nah, ini, perhatikan Ibu Bapak. Nih, ya. 6,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi, karena kriteria Turki itu 5 derajat, ya, ketinggian 5 derajat, itu kita katakan dimanapun, tapi secara praktis itu harus kita cari di benua Amerika. Mengapa? Karena di benua Amerika lah ujung bumi paling barat, dan itu yang kemungkinan hilalnya itu paling tinggi, gitu loh. Bukan di Indonesia. Jadi meskipun kriterianya itu 5 derajat, sementara Mabim itu 3, bisa jadi yang 3 tadi itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada yang 5 di ujung barat. Itu, ya. Nah, jadi itu maksudnya Ibu Bapak, ya. Nah, ini contoh, ya. Jadi imkan ru'yat, tinggi yang imkan ru'yat itu jadi tidak perlu dilihat tapi dihitung. Yang dihitung adalah ketinggian bulan di wilayah sini. Nah, kita di sana kan, ya. Nah, jadi misalkan ini contoh praktis untuk awal Ramadan kemarin. Berakhir kan 10 April ya. Syakban itu 10 April. Nah, konjungsi 10 April, 10 Maret. Konjungsi 9
GMT. 9 GMT. Berarti kalau 9 GMT Jakarta berapa? Jam 4 sore. Lalu Selandaburu jam berapa? Jam 4 tambah 7. Berapa? 13 ya, plus 6. Jadi 14 tambah jam 8 malam. Jadi jauh sebelum fajar. Oke, kriteria pertama dipenuhi gitu kan? Kriteria pertama dipenuhi. Itu jam 22 ya, jam 10 malam di New Zealand. Itu. Jadi kriteria pertama dipenuhi. Nah, sekarang kita cari. Jangan cari di Indonesia ketinggian hilal itu. Nah, di Jakarta jam 6. Nah, kita cari di sini Bapak. Nah, ternyata kemudian kita dapatkan data. Nah, ini ya, tepatnya di Seattle di Amerika. Kita pakai stellarium aja. Itu yang jadi nanti itu lebih mudah. Cari stellarium, klik ya wilayah di daratan Amerika. Di Seattle kita dapatkan 10 Maret itu tinggi hilalnya 6 derajat 37 menit. Jadi sudah jauh di atas 5 derajat. Berarti kriteria dipenuhi, Pak. Makanya kemudian tanggal satunya adalah 11 Maret. Itu untuk 1 Ramadan kalau menggunakan kriteria KHGT. Lebih sederhana, Pak ya, daripada WH. Jauh lebih sederhana. Dan argumennya kita bertahan lebih mudah daripada dengan WH. WH itu pembenarannya, Pak, Masya Allah. Tapi dengan KHGT itu sama-sama IR, Imkanur Ru'yat. Mereka sudah sulit menolak. Itu. Kamu kok nggak bersatu? Kita tuh mau bersatu, tapi nggak mau lokalan, maunya tingkat dunia. Jadi lebih keren kan itu. Ya, menyatu tingkat dunia itu lebih keren, Pak, daripada lokalan. Ya, ini. Dan itu didukung oleh tim U23, nggak mau lagi main lokal-lokal, makanya main cuma terhadang di Paris sana kemarin ya. Nah, jadi itu Pak, ya. Nah, termasuk di sini itu ya. Nah, di mana ini? Di Venezuela ya, di Venezuela itu ya. Nah, itu 10 Maret. Nah, ini di atas 5 derajat. Jadi ada di tempat bumi, di daratan, bukan di lautan. Kan syaratnya di daratan. Terpenuhi ya. Jadi 2 syarat terpenuhi. Makanya 1 Ramadan jatuh pada 11 Maret versi KHGT dan kebetulan sama dengan WH dan kebetulan juga berbeda dari Mabim gitu kan. Itu kasus. Ya, kasus. Oke, Ramadan sama. Bagaimana Syawalnya? Gitu kan? Gimana Syawalnya? Oke. Karena Ramadan itu 8 Kenapa ini kok? Oh, ya, karena sebentar. Karena 1 Ramadan tadi 11 Maret, maka 29 Ramadannya 8 April. Jadi menentukannya harus 29 Ramadan. Ya, 29 Ramadan. Itu kadang-kadang dulu kita keliru. Tentukan dulu ijtima'nya, enggak, tentukan dulu tanggalnya. Setelah tanggal 29 ijtima'nya kapan? Kalau ijtima'nya di luar itu berarti belum, besoknya berarti diistimalkan gitu loh. Kita harus konsisten dengan alur berpikir yang kita buat. Itu. Nah, sekarang kita pakai alur KHGT. Berarti 29 Ramadannya 8 April. Berarti kita cari 8 April itu konjungsi, gitu loh ya. Nah, konjungsi 8 April kapan? Gitu kan? Nah, 8 April gitu kan? 16-21 GMT. Berarti Jakarta jam berapa? Jakarta jam berapa, Pak? Tambah 7. Berarti hari tanggal 9 jam 1. Nah, Jakarta jam 1. Berarti di Selandia Baru kan plus 6, plus 13, jadi tambah 6 lagi, berarti jam 7. Ya kan? Jam 7. Sementara fajar di Selandia Baru itu adalah sebentar. Fajarnya mana data fajar? Udah saya tampilkan nih harusnya nih. Fajarnya jam 6, Pak. Jam 6.46. Itu. Oh, ini ya. Nih. Nah, ini. Nih sunrise itu. Ya, ini, Pak. Jadi konjungsi itu konjungsi ternyata terjadi setelah fajarnya di Selandia Baru. Berarti kriterianya tidak memenuhi bulan baru. Berarti tanggal 9 April itu adalah menggenapkan 30 Ramadan. Sehingga
1 Syawalnya jatuh pada 10 April, Pak, gitu loh ya. Ini kalau pakai apa? Kalau ini nih, Pak, ini Pak, konjungsinya, Pak. Itu, ya. Jadi 1 Syawalnya adalah 10 April. Maka ini nggak perlu lagi, nggak perlu. Ketinggiannya nggak perlu, Pak. Nggak perlu dicari. Karena apa? Karena kriteria pertama udah nggak dipenuhi. Ya. Itu dari penjelasan yang mulai kemarin dari Prof. Samsul sampai siapa? Yang terakhir Dr. Erwin. Itu praksisnya seperti ini, Ibu Bapak. Ya, praksisnya seperti ini. Nah, jadi ini sudah nggak perlu lagi ditentukan. Kenapa? Karena kriteria ini sudah nggak dipenuhi. Gitu, ya. Nah, jadi itulah sistem waktu kita. Jadi satu tanggal 1 artinya di Selandia Baru sini, ya, Selandia Baru ini jadikan acuan. Ini makanya kriteria pertama itu adalah ijtima qoblal fajar, ya, itu. Jadi di sini. Nah ini kemudian tarik ke sana. Jadi kalau ini tanggal 1 semula di sini masih tanggal 30, ini tanggal 29, gitu kan? Terus ya berganti, maka ini akan juga ikut siang harinya akan ikut tanggal yang sama. Itu maksudnya KHGT 1 tanggal 1 di muka bumi. Jadi pada hari yang sama itu maksudnya hari Masehi, hari Syamsiah. Gitu loh ya. Maksudnya tuh hari Syamsiah itu sama. Karena memang secara psikologis sampai hari ini kan kita menggunakan kalender Masehi gitu loh. Jadi yang dimaksud hari tanggal 1 itu ya maksudnya hari Rabu ya Rabu semua. Kamis ya Kamis semua gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Dan tuntutan utamanya sebenarnya adalah ketika Arafah di Saudi itu juga Arafah di Indonesia, juga Arafah di Paris, juga Arafah di Washington DC. Demikian Ibu Bapak penjelasan tentang sistem waktu di muka bumi dan kaitannya dengan KHGT.